Tuh lihat tuh kakang baper. Baper sini peluk Abi tuh guys. Jadi ini adalah respon anak saya ketika saya menceritakan bagaimana perjuangan saya, betapa beratnya harus berpisah sama anak-anak 5 tahun lamanya. Nah ini respon anak saya. Jadi mereka berlinang air mata mendengarkan betapa beratnya di saat kita berpisah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Dan di video kali ini saya mau nge-share buat teman-teman semua kondisi anak saya setelah 5 tahun tinggal kerja ke luar negeri itu seperti apa. Siapa tahu salah satu subscriber saya ada yang senasib seperti saya, kerja ke luar negeri meninggalkan orang yang kita cintai, khususnya anak ya. Sebenarnya kerja ke luar negeri itu daripada banyak sukanya, lebih banyak dukanya. Karena udah jelas ya, kita meninggalkan keluarga, apalagi anak. Saat saya ada di luar negeri itu terus terang banyak kekhawatiran, terutama ke anak ya. Takutnya tuh anak, bagaimana kalau anak saya nggak sholat, bagaimana anak-anak saya kalau nggak bisa ngaji. Nah itu terus terang khawatir banget. Dan sekarang saya mau nge-share ke teman-teman semua, seperti apa sih anak saya setelah 5 tahun berpisah dari bapaknya. Ya ditinggal sama saya 5 tahun. Apakah anak saya itu cuek ke saya, atau mereka sebaliknya seneng, malu-malu kucing, dan lain sebagainya. Pokoknya kita lihat aja. Jadi saya tuh meninggalkan anak itu dari umur berapa ya? Dari sekitar umur 5 tahunan lah kalau nggak salah, 5 tahun. Dan sekarang mereka udah besar. Itu suara bukan suara KWH saya, itu KWH rumah kosong bunyi terus. Nah sekarang kita tanya-tanya anak saya seperti apa. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Abi. Nah ini istri saya. Bun gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah. Bahkan guys ya, bukan 1-2 orang yang nyinyirin saya. Nyinyirnya seperti ini Bun. Udahlah Kang, bikin video jangan pamer kekayaan. Kekayaan apa ya? Rumah kita aja rumah kecil seperti ini. Cuman saya beli mobil baru tuh karena buat kebutuhan keluarga, kenyamanan anak-anak saya, untuk antar jemput sekolah, dan keamanan anak-anak saya di saat saya mampu. Apa salahnya sih? Dan untuk menunjang aktivitas Vlog, bikin video dan nge-share ke teman-teman semua. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya tidak bisa melarang orang untuk suka sama saya tidak bisa melarang orang untuk tidak suka sama saya. Tapi yang jelas hidup saya nggak bisa diatur sama omongan jelek orang ya. Saya jadikan sebagai koreksi diri saya aja. Iya nggak Bun? Iya betul. Dan sekarang saya mau melihat reaksi anak-anak saya setelah 5 tahun ditinggal sama saya. Ini kebetulan formasinya komplit ya. Anak pertama saya yang paling besar si Cikal itu ada di rumah. Nah ini anak-anak saya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini namanya Aiman. Nah ini namanya Ahda Quratul Ainun. Nah ini Almira. Mau nanya nih Abi, kalian seneng nggak Abi ada di rumah? Senang banget. Gimana kalau kita ngobrolnya di sebelah sana? Yuk. Ayo kita ngobrol. Jadi anak-anak saya ini udah gede tuh, lihat ya. Ini yang paling gede sekarang kuliah di mana? Di Bandung. Coba duduk. Tuh lihat guys, formasi lengkap, alhamdulillah. Nah sekarang posisinya udah bagus.
Cece udah ke bawah semua. Nah, ini yang kosong bagian saya nih. Nah ini dia, karena kita belum punya tim ya, jadi Iya. kita berdua ya Bi. Iya, alhamdulillah semua formasinya lengkap. Nah, ini anak-anak saya dan istri saya, masya Allah tabarakallah guys. Beban moral saya ketika saya kerja di luar negeri itu luar biasa, berat banget. Beban moral saya coba bayangin. Ini tanggung jawab saya semua, termasuk juga istri saya yang saya sayangi, yang saya cintai. Yang saya pikirkan ketika saya berada di luar negeri jauh dari mereka, bagaimana anak saya kalau nggak sholat, bagaimana anak saya kalau nggak bisa ngaji, benar nggak? Benar. Buat apa harta, banyak harta kalau anak-anak nggak pernah sholat, nggak bisa ngaji? Harta yang paling ini kan anak-anak yang soleh dan Iya, soleh. ini harta yang paling berharga bagi saya. Dan saya mengesampingkan rasa kangen, mengesampingkan segalanya, mengesampingkan segalanya demi masa depan anak-anak saya. Nah, sekarang saya mau Abi, saya merasa sendiri terus guys ya. Sekarang Abi mau nanya nih ke Teteh dulu, bagaimana perasaannya ketika Abi sekarang berada di samping Teteh? Apalagi di menyambut Idul Bulan Fitri ya. Idul Fitri. Idul Fitri tahun ini ada Abi gitu. Iya, bagaimana? Yang pasti senang, terus kayak bersyukur bisa kumpul. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahun kemarin Tahun-tahun sebelumnya. berapa tahun kita nggak Juga Idul Fitri. Idul Fitri bareng? 4 sih sebenarnya kalau Idul Fitrinya. Iya, 4 tahun. Tuh guys, bayangin. Karena tahun ini Abi kan 5 tahun, Iya. tapi udah ada di sini Idul Fitri. Iya, jadi saya 4 tahun Idul Fitri, dimana hari-hari yang luar biasa istimewa yang harusnya saya berada di tengah keluarga dan mereka juga benar-benar membutuhkan saya jauh sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang berencana kerja ke luar negeri itu harus dipikir di matang-matang, karena terus terang kerja ke luar negeri itu daripada banyak sukanya lebih banyak dukanya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Cece, bagaimana Cece ada Abi di rumah? Waduh, gak seneng. Jadi mereka ini terus terang ya, saya besarkan tanpa kasih sayang yang memberi kasih sayang ke mereka secara langsung. Coba bayangkan 5 Tidak tahun secara langsung ya? tidak secara langsung, cuman hanya lewat video call, dan itu pun cuman beberapa menit saja, ya enggak? Karena jarang-jarang kan sibuk juga, anak-anaknya juga. Iya. Nah sekarang Kakang gimana? Ini yang kecil. Ih, sedih guys. Kemarin tuh mereka terus terang saya nggak saya rencanakan, nggak saya setting, semuanya itu bikin video natural banget dan luar biasa. Memang mereka itu sangat membutuhkan sosok seorang ayah, dan luar biasa teman-teman semua responnya luar biasa, yang bisa merasakan bagaimana kangennya anak-anak saya ini menyambut kedatangan saya dengan tangis haru bahagia. Iya. Mungkin ada yang mau Bunda sampaikan bagaimana tips dan triknya ketika Bunda mengurus anak-anak sendirian. Terus terang mengurus anak satu aja puyeng, ini apalagi 3. Ya mau tidak mau merangkap sosok ya, Iya. yang pastinya merangkap sosok harus jadi laki-laki juga buat mereka. Maksudnya sosok laki-laki itu jadi sosok bapak untuk mereka. Untuk mereka ya, walaupun nggak bisa sepenuhnya ya, yang namanya ibu tetap aja ibu gitu kan, nggak bisa beralih menjadi seorang bapak, tapi ya mungkin selama ini saya harus jadi lebih tegas untuk mereka. Betul. Gitu. Jadi, dan yang paling sedih, mau sedikit cerita dulu, mohon maaf potong. Silakan. Yang paling sedih itu kalau misalnya ada saudara atau misalnya teman dekat saya gitu bawa suaminya, mereka tuh selalu kayak manja-manja gitu kalau misalnya ada
kayak misalnya saudara laki-laki yang terdekat kita, misalnya kayak om atau siapa gitu. Oh, jadi saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki atau misalnya saya punya temen terus ada suaminya tuh main ke sini. Nah, mereka tuh selalu sedekat itu sama Gelendotan. ya gelendotan gitu. Tuh, guys, luar biasa. Apalagi sama papi lah terutama. Ini istri saya nggak pernah lo ngomong kayak gini. Karena apa? Untuk meredam rasa kangen saya ke anak-anak saya ini. Biar Jadi, nggak sedih juga. Iya. Nah itu dan apa yang istri saya lakukan ini belum tentu semua perempuan bisa seperti istri saya ditinggal sama suami 5 tahun. Selain harus ngurus anak-anak sendirian, juga banyak godaan ya Bun ya. Oh, banyak banget. Ke Bunda banyak. Banyak. Ya Allah. Begitupun ke saya. Nah, itu dia. Jadi apa namanya, saya sebagai laki-laki normal ketika berjauhan sama istri juga ada hasrat ya, ingin dekat sama perempuan, tapi daripada nafsu saya lebih besar ke komitmen saya. Jadi lebih besar tujuan saya ingin membahagiakan anak-anak saya ini untuk masa depan nanti. Sebenarnya guys, ketika saya berada di luar negeri, di Arab khususnya, itu luar biasa godaan. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati semua itu karena kami berdua berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang seutuhnya, insya Allah sampai akhir hayat ya Bun ya. Amin, amin, insya Untuk Allah. membahagiakan anak-anak Anak-anak. saya ini biar menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Iya. Nah ini buat yang suka nyinyir tentang kehidupan saya. Jadi jangan melihat kehidupan seseorang itu dari satu sisi, harus dari berbagai aspek kehidupan. Saya bisa kebeli mobil, bisa kebangun rumah walaupun sederhana, itu harus berpisah dulu dari orang-orang yang saya cintai, khususnya anak dan istri. Dan ketika saya mendapatkan semua ini, bukan berarti saya mau ria, tapi itu adalah bentuk rasa syukur saya untuk menginspirasi teman-teman, jadi bahwa hidup itu tidak ada yang mustahil. Benar nggak Bud? Benar. Iya, selama kita mau kerja keras, ikhtiar dan istighfar dibarengi dengan segalanya, doa dari istri dan orang tua, dari orang tua dan istri, itu penting. Mungkin ada lagi yang mau Teteh sampaikan, bagaimana perasaan Teteh sekarang, bagaimana melihat perjuangan Abi di saat ada di luar negeri. Teteh kan sekarang kuliah nih, kuliah di jurusan apa? Jurusan Farmasi. Di mana universitas? salah apa? satu universitas swasta di Bandung. Di Bandung. Iya. Teteh sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 2. Kuliahnya yang benar ya Teh ya. Tunjukkan ke Abi bahwa Teteh itu bisa membanggakan kedua orang tua. Tuh lihat tuh kakang baper. Baper sini peluk Abi tuh guys. Jadi ini adalah respon anak saya ketika saya menceritakan bagaimana perjuangan saya, betapa beratnya harus berpisah sama anak-anak 5 tahun lamanya. Nah ini respon anak saya. Jadi mereka berlinang air mata mendengarkan betapa beratnya di saat kita berpisah, dan sekarang kita ini air mata bahagia lah ya. Iya. Ya enggak? Itu gimana tuh? Tuh guys ya, baperan ini. Ya udah duduk sama Bunda, duduk lagi. Dan emang kalau anak yang cowok ini yang paling mellow. Iya. Nah, buat yang selalu bertanya, ini anak saya yang paling cikal, suka jarang ada di rumahnya, di rumah ini, karena kesatu anak saya ini kuliah, dan sekarang memang kuliahnya ini ya,
apa namanya, Daring. online, daring. Mungkin ada yang mau Bunda sampaikan sedikit, mungkin tips dan triknya lagi kepada para ibu-ibu rumah tangga yang mungkin ada yang senasib dengan kita. Tipsnya apa ya? Bagaimana cara menjaga keutuhan rumah tangga di saat kita berjauhan dalam jangka waktu yang lama. Ya, tips dan triknya kembali lagi ya. Kalau misalnya berjauhan itu yang harus kita ingat yang pertama adalah komitmen. Komitmen awal kita berumah tangga itu apa? Apa? Jadi ketika kita misalnya di depan dihadapkan dengan situasi yang ada yang ya atau misalnya ada godaan atau dan lain-lain, tapi kalau misalnya kita ingat sama tujuan dan komitmen kita berumah tangga, insya Allah bakalan jalan terus gitu. Iya, jadi komitmen. Iya, kita nggak bakalan terbawa arus gitu. Betul. Jadi jangan suka dengar ocehan Dari manapun. dari manapun. Iya. Nah itu guys, jadi trik dan tipsnya dari istri saya itu seperti itu. Kerja di luar negeri, apalagi kalau udah berkeluarga seperti ini, yang saya ketahui selama ini kerja di luar negeri dari tahun 2004 sampai 2021, 98% banyak yang rumah tangganya rusak, dan itu karena kedua belah pihak tidak punya komitmen yang kuat. Ada yang tergoda si perempuannya, ada yang tergoda si suaminya. Jadi ini sekali lagi himbauan kepada teman-teman yang selalu bertanya, Bang, bagaimana sih kerja ke luar negeri, bagaimana situasi kerja di luar negeri. Kalau bisa dipikirkan terlebih dahulu, jadi dipikir matang-matang. Apalagi kalau udah punya anak, itu resikonya adalah yang ditaruhkan rumah tangga. Jangan sampai anak-anak yang udah segede gini jadi korban perceraian rumah tangga, itu jangan sampai. Nah, ini juga himbauan kepada seluruh TKI yang kerja di luar negeri. Kalau kerja di luar negeri, ingat komitmen. Pergi meninggalkan keluarga harus dengan sejuta harapan, pulang harus dengan sejuta keberhasilan. Jangan sampai pergi sendirian, pulang berdua. Bawa orang yang nggak jelas. Nah, itu bahaya, harus ingat nih ya. Tapi bukan berarti kita mengharamkan poligami ya. Iya, bukan mengharamkan poligami, tapi poligami itu ada aturannya. Iya. Ada aturannya, jangan sampai pas kita di luar negeri hanya berdalil sunnah, takut berzina. Iya. Kalau memang udah nggak kuat syahwat teman-teman semua, pulang. Jadi rezeki itu udah Allah siapkan di Indonesia juga. Kalau memang kiranya untuk kalau kiranya berjauhan tidak kuat, mending pulang. Ya, segitu aja dulu untuk video ringan saya hari ini. Ya, seperti inilah kondisi anak-anak saya ketika sudah 5 tahun ditinggalkan sama saya. Alhamdulillah, walaupun saya tidak memberikan kasih sayang secara langsung, tapi alhamdulillah respon anak-anak saya masih menganggap saya ini sebagai bapak. Tidak bilang om ya. Jangan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial teman-teman semua, biar teman-teman tahu bahwa seperti inilah suka duka kerja di luar negeri, harus meninggalkan keluarga. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channel Feni Listiana. Dan anak saya udah punya channel tapi belum ada videonya. Namanya siapa? Ahda Mulyana. Instagramnya? Ahda Kurotul. Dan ini anak-anak saya, nanti saya tulis di kolom deskripsi. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thumbnail.